Lampu kristal di ruang tamu ini terasa dingin. Sudah 3 bulan sejak Adi benar-benar meluangkan waktu untukku. Ia hanya pulang untuk tidur. Matanya selalu memancarkan kelelahan dan ketegangan yang aneh. Aku merindukan kehangatan. Aku merindukan Ibu Lastri. Jangan pernah, Rina, jangan coba-coba menginjakan kaki di rumah ibu. Biarkan saja beliau sendirian. Situasinya sensitif. Adi membentakku malam itu. Tapi semakin ia melarang, semakin aku curiga. Ibunya sakit atau Adi menyembunyikan sesuatu dariku? Aku ingat, ibu pernah memberikannya padaku sebagai kunci darurat. Kunci kuningan tua, dingin saat kusentuh. Ini adalah satu-satunya cara. Aku harus tahu kabar ibu, tak peduli larangan Adi. Udara subuh menusuk kulit, tapi hatiku lebih sakit menanggung rasa penasaran ini. Aku harus pergi, dan aku harus kembali sebelum Adi menyadari aku tidak ada. Ini adalah rahasia antara aku dan ibuku. 6 jam di bus yang rayot, setiap guncangan membuatku semakin khawatir. Aku mencoba menelpon ibu, tetapi ponselnya selalu tidak aktif. Perasaan tidak enak semakin membebani pikiranku. Inilah batas desa. Jarak ke rumah ibu masih sekitar 2 kilometer, harus berjalan kaki. Suasana di sini sunyi, terlalu sunyi. Tidak ada suara ayam berkokok, tidak ada anak-anak bermain. Jantungku mencelos melihatnya. Rumah ini selalu rapi dan penuh bunga. Sekarang, halamannya ditumbuhi gulma tinggi. Apakah ibu benar-benar baik-baik saja sendirian di sini? Kunci itu berputar dengan suara derit yang keras. Aku menahan napas. "Assalamualaikum, Bu." Aku memanggil pelan, tetapi hanya keheningan yang menjawab. Panci ini isinya sudah menghitam. Seminggu lebih. Ibu sangat bersih, tidak mungkin membiarkan dapur seperti ini. Ketakutanku mulai berubah menjadi teror dingin. Suara degup jantungku terdengar memekakan telinga. Aku merasakan aura aneh, bukan hanya apek, tapi juga bau rempah-rempah yang tajam, seperti dupa atau kemenyan. "Ibu!" Aku hampir menjerit. Ibu duduk di atas tikar pandan, punggungnya lurus. Ia tidak menoleh. Ia mengenakan kain batik usang dan selendang yang menutupi rambutnya. Tapi matanya terbuka. Dingin, aku merasa seluruh darahku membeku. Aku memanggil namanya lagi, suaraku tercekat. Matanya menatap ke kejauhan, tapi tidak ada kehidupan di sana. Dan di lantai ada sedikit nasi kuning, bunga 7 rupa, dan tumpukan dupa yang baru saja padam. Ini bukan sekedar sakit, ini adalah ritual. Aku mengenali pola itu. Polanya mirip dengan yang pernah diceritakan nenekku tentang penarik kekayaan. Tapi kenapa ibu melakukan ini? Itu suara seorang pria. Suara serak dan berbisik, mengucapkan bahasa yang tidak ku mengerti. Mereka tidak sendirian. Ada seseorang yang mengendalikan semua ini dari kamar belakang. Ibu tidak sakit fisik. Ia terperangkap. Wajahnya pucat, tetapi bukan karena demam. Ini seperti jiwanya ditarik keluar dari tubuhnya. Aku harus melakukan sesuatu sebelum terlambat. Pria itu dukun. Matanya merah menyala dalam cahaya remang-remang. Dia melihatku. Waktu seakan berhenti. Aku tidak bisa lari. "Kau tidak seharusnya berada di sini, nona muda," kata pria itu dingin. "Pengorbanan ini demi putranya, demi kemajuan yang dia nikmati sekarang. Semua ada harganya." "Tumbal apa? Uang bisa dicari. Jangan sentuh ibu." Aku berteriak, air mata mulai menggenang. Aku tidak peduli dengan kekayaan Adi. Aku hanya ingin Ibu Lastri kembali normal. Dia memberikannya tanpa paksaan. Kekuatan hidupnya, energinya, semua mengalir ke putranya. Begitulah cara bisnisnya melambung tinggi. "Kau pikir sukses suamimu itu gratis?" jawab dukun itu dengan senyum sinis.
Ibu, ibu, kumohon bangun. Ini Rina, jangan tinggalkan kami. Aku memeluk tubuh kurus ibu. Tubuhnya dingin, tapi sentuhan itu sepertinya mengembalikan kesadaran kecilnya. Nak, Rina. Ibu terisak pelan, menggenggam tanganku dengan lemah. Jangan beritahu adik, ibu ingin dia bahagia, sukses. Dia tidak tahu, jangan hancurkan masa depannya. Ini pilihan ibu. Aku akan membantumu, Bu. Kita akan keluar dari sini. Aku tidak peduli dengan kekayaan itu. Aku akan menghadapi Adi. Kita akan mencari bantuan yang benar, janjiku. Rahasia ini terlalu berat untuk kupendam sendirian, tapi ini adalah pertarungan untuk menyelamatkan ibu dan suamiku, bahkan jika itu berarti menghancurkan segalanya yang telah dibangun Adi. Aku tidak akan diam lagi. Aku menopang Ibu Lastri, mencoba mengangkat tubuhnya yang terasa seringan kapas. Ia terlalu lemah. Kita harus keluar dari sini, Bu. Kita akan mencari ustadz, bukan dokter, bisikku, menguatkan diri. Dukun itu tertawa kecil, suara serak itu seperti gesekan batu. Kau pikir semudah itu? Kekuatan telah mengikatnya. Meninggalkan tempat ini berarti merobek jiwanya. Kembali ke tempatmu, atau kau akan merasakan dampak dari perjanjian ini. Dia mengangkat tangan kirinya, ada gelang tulang yang bergemerincing. Aku merasakan hawa dingin yang menusuk, seolah ada tangan tak terlihat yang mencekik leherku. Rasa sakit yang mencekik membuatku hampir jatuh. Tetapi melihat wajah ibu yang memohon, aku mengerahkan sisa tenaga. Aku menyeretnya melewati ruang tengah yang berantakan, menendang tumpahan dupa dan sesajen. Begitu sampai di pintu depan, aku membuka kunci kuningan itu lagi. Cahaya matahari sore yang redup terasa seperti keselamatan. Aku berhasil menutup dan mengunci pintu dari luar, meninggalkan jeritan marah dukun yang teredam di balik kayu. Namun, aku tahu ini hanya jeda singkat. Jalanan desa yang sepi itu kini terasa seperti panggung terbuka, dan aku sendirian membawa seorang wanita yang jiwanya hampir dicuri. Aku harus bersembunyi, tidak mungkin kembali ke jalan raya utama. Dukun itu pasti akan mengejarku. Aku menemukan gudang penyimpanan kayu yang sudah tidak terpakai, hanya beberapa ratus meter dari rumah ibu. Aku membaringkan Ibu Lastri di atas tumpukan karung goni bekas. Aku duduk di sebelahnya, tanganku gemetar saat meraih ponsel. Aku mencari nomor Ustadz Hasan, seorang kenalan lama keluarga yang disegani. Aku harus menjelaskan situasi yang tidak masuk akal ini. Ustadz, tolong saya, ini darurat. Ibu Lastri, dia butuh pertolongan. Ini tentang tumbal, bisikku, mencoba agar suaraku tidak pecah. Ustadz Hasan terdengar kaget. Ada keheningan panjang di seberang sana. Rina, kau yakin ini bukan delusi? Dengarkan aku baik-baik, jangan kembali ke sana. Dan jangan biarkan siapapun menyentuh Ibu Lastri sebelum aku datang. Aku akan segera berangkat, tapi perjalanan ini memakan waktu. Lindungi dirimu, kau harus kuat. Kekuatan itu bukan main-main, dia akan mencarimu. Suaranya dipenuhi ketegasan yang menenangkan. Aku menutup telepon, nafasku lega bercampur takut. Bantuan sedang dalam perjalanan. Tiba-tiba, dari arah rumah ibu, terdengar suara geraman rendah, bukan suara manusia, tapi seperti anjing besar yang kelaparan. Bayangan hitam melintas cepat di jendela gudang yang berdebu. Jantungku berdetak sangat kencang. Itu dukun itu, atau sesuatu yang dia kirimkan. Udara di sekitar kami terasa semakin berat, dingin, dan bau kemenyan yang tajam menyelinap masuk melalui celah-celah kayu. Ibu Lastri menggigil, matanya masih setengah tertutup. Aku tahu, aku tidak bisa lari. Aku memeluk Ibu Lastri erat-erat. Aku berusaha mengingat semua hafalan doa yang kupunya. Dengan suara gemetar, aku mulai membacakan ayat kursi berulang kali. Suaraku nyaris tak terdengar. Setiap kali aku mengucapkannya, bayangan di luar gudang itu tampak mundur sedikit, tetapi kegelapan yang mengepungku terasa semakin pekat. Aku harus bertahan, hanya sampai Ustadz Hasan tiba.